Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan menggunakan tableau semantik untuk membuat pohon kebenaran pada logika predikat. Untuk logika predikat, terdapat aturan tableau semantik tambahan, yaitu negasi kuantor dan instansiasi kuantor. Tableau semantik memiliki dua fungsi, yaitu dapat digunakan untuk membuat pohon kebenaran. Pohon kebenaran adalah sebuah pohon yang merepresentasikan kombinasi nilai-nilai yang akan menghasilkan nilai true untuk sebuah formula. Jadi, fungsi pohon kebenaran ini sama seperti fungsi tabel kebenaran. Selain itu, tableau semantik juga dapat digunakan untuk membuktikan validitas argumen. Nah, di contoh ini kita akan membuat pohon kebenaran. Jadi, contoh ini bukan untuk membuktikan validitas argumen, tapi untuk membuat pohon kebenaran, yaitu kombinasi nilai-nilai yang akan menghasilkan formula tersebut bernilai true. Baik, kita mulai dari contoh 1. Semua X, semua Y, Rx, Y, implikasi Ra, A. Ini kita tulis terlebih dahulu ya formulanya. Kita tulis formulanya terlebih dahulu. Seperti ini. Implikasi Ra, A. Baik. Jadi di sini karena tidak ada kurungnya yang terikat dengan kuantor X dan kuantor Y, di sini hanya yang ini ya, Rx, Y. Ini tidak ya. Ini tidak terikat dengan kuantor X dan kuantor Y. Oke. Nah, di sini yang pertama kita lakukan jangan melakukan instansiasi terlebih dahulu karena yang terikat dengan kuantor hanya sebagian, bukan seluruhnya. Jika seluruhnya terikat dengan kuantor, maka lakukan instansiasi. Nah, ini hanya sebagian, hanya ini saja ya. Maka kita tidak bisa menginstansiasi setengah saja. Artinya kita harus pisahkan dulu. Nah, di sini ada implikasi. Berdasarkan aturan tableau tentang implikasi, kita akan pisah menjadi dua bagian. Nah, sebelah kiri adalah negasi dari antecedent, negasi semua X, semua Y, R, X, Y. Kemudian yang sebelah kanan adalah R, A. Kemudian di sini ada negasi bertemu dengan kuantor universal. Jadi kuantor universalnya akan berubah ya di sini menjadi terdapat X. Kemudian negasinya masuk ke sini menjadi terdapat Y. Kemudian negasinya masuk ke sini menjadi negasi R, X, Y. Ini sudah atomik ya. Kalau dalam logika proposisional ini seperti sebuah proposisi saja. Di dalam logika predikat, bentuk atomiknya terdiri dari satu predikat saja. Nah, ini sudah hampir ke bentuk atomik, tapi ini masih ada kuantornya. Maka langkah selanjutnya adalah menghilangkan kuantornya. Menghilangkan kuantornya disebut dengan proses instansiasi. Nah, di sini instansiasinya adalah instansiasi eksistensial. Ingat kembali pada instansiasi eksistensial, kita tidak boleh menggunakan individu yang sama. Jadi, pada saat satu kali instansiasi kita gunakan sebuah individu, misalnya A, X kita ganti menjadi A, boleh. A baru dipakai satu kali ya. Negasi R, A, Y. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan instansiasi yang ini ya, yang nilai Y, kita tidak boleh menggunakan A lagi karena ini adalah kuantor eksistensial. Misalnya kita gunakan B. Oke, jadi yang akan membuat formula 1 ini bernilai true bisa dari sisi antecedennya adalah negasi Ra, B. Jadi ini bernilai false. Kemudian dari sisi implikasinya ini, konsekuennya bisa Ra, A bernilai true. Maka itu akan menghasilkan nilai true pada contoh ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Di contoh kedua kita ingin membuat pohon kebenarannya. Jadi ingat kembali, pada contoh-contoh 1-3 ini kita belum akan membuktikan validitas argumen. Karena ini belum berbentuk argumen, ini hanya sebuah formula ya. Jadi kita hanya ingin mengetahui pada situasi seperti apa formula ini akan menghasilkan nilai true. Oke, kita lihat di contoh 2, semua X, negasi dari Tx atau Vx
V sama atau mirip ya. Implikasi semua X, negasi TX. Baik, di sini masing-masing bagian anteseden dan konsekuen memiliki kuantornya sendiri-sendiri ya. Jadi kuantornya berbeda-beda. Karena kuantornya tidak sama, jangan dilakukan instansiasi dulu, dipisah dulu. Implikasi berarti dipisah jadi dua ya. Yang ini adalah negasi dari semua X, negasi dari TX atau TX. Yang ini menjadi semua X, negasi TX. Nah, ini ada negasi kuantor lagi ya. Berarti negasi kuantornya berubah menjadi terdapat X. Negasinya masuk ke sini, negasi-negasi jadi hilang ya. Hukum double negasi. TX atau VX. Oke, ini dulu ya yang kita instansiasi terlebih dahulu karena dia adalah kuantor eksistensial. Jadi, dahulukan melakukan instansiasi kuantor eksistensial. Oke, kita instansiasi jadi apa? Misalnya jadi A ya, maka TA atau VA. Nah, ini kok boleh Bu, X sama X dua-duanya jadi A? Karena mereka dilakukan dalam satu kali instansiasi, bareng instansiasinya, terikat pada satu kuantor yang sama. Kecuali kalau mereka berada pada proses instansiasi yang berbeda, pada instansiasi berikutnya misalnya, itu tidak boleh menjadi individu A lagi karena sudah dipakai di instansiasi ini. Ini satu proses ya, mengubah dari sini ke sini. Terus ini hampir atomik satu lagi ya, atau menjadi dua cabang TA, kemudian cabang satunya VA. Kemudian kita lihat di sini semua X negasi TX, berarti boleh nggak kita instansiasi dengan A? Boleh, karena ini kuantornya adalah semua. Dan pada tabel semantik, instansiasi kuantor universal harus dilakukan untuk semua individu yang pernah muncul di dalam tabel. Kita cek ya semua individunya ya, individu khusus ya, yang tidak terikat kuantor. Di sini ada individu A. Nah, berarti A itu sudah semua, berarti ya sudah menjadi A saja. Kalau misalnya nanti muncul ada individu B di lain tempat, ya maka ini juga harus muncul di sini. Oke, seperti ini negasi TA. Nah, jadi ini 1, 2, 3. Ini adalah 3 model yang akan menjadikan formula pada contoh 2 ini bernilai true. Model pertama, TA, maka model pertama adalah TA bernilai true. Kalau kita masukkan TA bernilai true di sini ya. Nih, true atau ini bebas, apa saja boleh, true diataukan dengan apa saja hasilnya menjadi true, dinegasikan menjadi false. Ya, semua X kok false? Ya berarti false ya, karena kuantor universal mengharuskan semuanya bernilai true agar dia bernilai true. Kalau ada satu saja yang false ya berarti dia bernilai false. Oke, jadi yang depan ini antesedennya menjadi false. Nah, bagian antiseden yang false kalau diimplikasikan, false implikasi apapun ya, false implikasi true, false implikasi false, hasilnya adalah true. Itu ya, itu contohnya. Jadi ini yang kedua dan ini yang ketiga adalah contoh-contoh di mana kita akan mendapatkan nilai true pada formula tersebut, atau kita sebut simpelnya kita sebut sebagai model dari formula ini. Kemudian kita lanjut ke contoh 3. Pada contoh 3 semua X, AX implikasi BX dan terdapat X, AX. Nggak usah kita tulis ya, ini pas di atas ya. Ada dan, berarti menjadi satu cabang. Semua X, AX implikasi BX. Kemudian yang di bawahnya terdapat X, AX. Seperti ini. Nah, ingat kembali tadi kita dahulukan yang kuantor eksistensial agar selalu menggunakan individu baru. Misal individunya kita kasih nama individu B, A, B. Nah, tinggal yang atas ini ya, ini sudah ya, tinggal yang atas nih, semua X, AX implikasi BX. Kita instansiasi, kita ubah X-nya dengan individu, semua individu yang pernah muncul dalam tabel. Individu khusus yang pernah muncul di dalam tabel di sini hanya B, berarti kita ubah menjadi B. Ya. A, B, implikasi B. Ini sudah instansiasinya. Yang bawah ini masih belum atomik, jadi kita akan jabarkan lagi menggunakan aturan implikasi. Jadi dua cabang, yang di kiri negasi AB, yang di kanan adalah B. Ups, tempatnya hampir nggak cukup. Dari sini kita lihat AB bertemu negasi AB. Nah, itu komplemennya, pasangannya ya, ini dan ini. Artinya cabang yang ini tertutup, kontradiksi ya. Jadi
Pada contoh 3, formula ini hanya akan bernilai true apabila nilai B-nya bernilai true. Ya, yang ininya yang bernilai true. Ininya bebas, ini juga bebas. Nah, demikian teman-teman, membuat pohon kebenaran dengan menggunakan tabel semantik.